Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Tulung Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagian-bagian komponen pada kit driver SuperOS L504 ya. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa videonya, silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lur ya, kita lanjut ke videonya. Karena masih banyak ya teman-teman yang belum tahu ataupun belum hafal bagian-bagian pada driver SOC L504 ya, 504 atau 506, karena itu mirip-mirip lur ya. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya itu secara terperinci lah, keseluruhan dari bagian-bagian dari kit driver ini. Jadi supaya dulur-dulur juga bisa lebih paham ya, lebih tahu, dan nanti kalau misalkan mau modif itu gampang. Terus kalau ada kerusakan itu juga gampang gitu, karena masih banyak pertanyaan lur ya. Misalkan ada kerusakan apa, terus saya suruh ganti TR fast. Nah, itu masih banyak yang bingung, TR fast itu yang mana, terus TR driver itu yang mana, itu ternyata masih banyak yang belum paham ya. Tapi saya rasa sih banyak yang belum paham, tapi juga sudah banyak ya yang sudah tahu ya, seperti itu. Jadi emang bagi yang pemula, bagi yang baru belajar, mungkin ini sesuatu yang penting. Tapi kalau yang sudah biasa nyolder, ini nggak penting. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung kita jelaskan lur ya, penjelasan dari kit ini, bagian per bagiannya. Di sini saya sudah ada kit driver SOC L504 lur ya. Sebenarnya kalau 506 juga hampir sama gitu, tapi nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya kalau misalkan ini kurang jelas ya. Nah, oke, kita jelaskan dari yang paling depan dulu lur ya. Nah, paling depan di sini biasanya yang paling penting atau yang paling sering dirubah itu adalah nilai dari kapasitor input. Nah, kapasitor input itu biasanya dirubah nilainya untuk merubah karakter driver ini. Bisa dibuat mid, bisa dibuat high, bisa dibuat low, sub, mid, dan lain sebagainya. Nah, itu kuncinya, salah satu kuncinya ada di kapasitor input. Nah, yang mana kapasitor input? Perhatikan lur. Jadi kapasitor input itu yang nilainya ini, tulisannya 223 ini. Ya, jelaskan. Nah, 223 ini dibacanya 22 nano lur. 22 nano. Pada driver SOC L504 atau 506 itu sama 22 nano. Nah, ini namanya TR input. Lalu yang satunya ini TR kopling. Jadi ini menghubungkan antara salah satu kapasitor 22 nano ke ground. Ini kopling 1 nano, ini 102 1 nano. Seperti itu. Lalu elko resonansi. Nah, elko resonansi ini juga berhubungan dengan karakter suara dari driver. Jadi selain kapasitor input yang dirubah nilainya, itu juga merubah kapasitor atau elko resonansi ini. Nah, elko resonansi itu pada driver 504 atau 506 itu ukurannya biasanya 22 nano. Nah, ini 22 nano. Untuk voltasenya sih biasa 50 volt. Nah, yang mana kakinya itu terhubung di salah satu kaki ini lur, basis ini loh, TR diferensial ya, yang ini lur. Nah, salah satu kakinya itu terhubung ke sini. Pokoknya kalau ada kapasitor elko 22 nano yang kecil, nah itu berarti elko resonan, karena ada 3 ya, 22 nanonya ini. Nah, itu yang kecil, ini elko resonan. Nah, oke, selanjutnya kalau pada driver SOC L504 itu ada trim pot ya, trim pot atau VR, variable resistor. Nah, ini sebenarnya resistor juga lur, sama seperti ini, resistor, cuma ini variabel. Jadi variabel itu nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kita setting. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai pengatur DCO. Jadi DCO nya itu tinggi atau rendah
itu diatur di sini. Kalau bisa kan DCO itu mendekati angka 0 ya. Nah, di setting di sini. Ini namanya trim pot DCO. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini lur ya. Ini namanya TR diferensial. TR diferensial itu TR 2N5401. TR yang kecil-kecil ini lur, ada 3 biji ya. Nah, yang bentuknya itu setengah lingkaran. 1 2 3. Nah, ini namanya TR diferensial. Seperti itu. Atau penguat pertama, ini penguat pertama pada driver ini. Penguat pertamanya itu TR ini. Oke, paham lur ya. Selanjutnya TR fast. Nah, ini paling penting, komponen yang paling penting di driver SOCL ataupun OCL. TR fast. Nah, ini TR fast itu biasanya pakai MCE 340. Kalau enggak MCE 340, KSE 340 sama aja. Kalau enggak gitu kadang ada yang pakai TIP 41. Cuma pemasangannya dibalik gitu karena pin outnya beda. Nah, ini namanya TR fast lur. Biasanya paling familiar, paling umum menggunakan MCE 340. Nah, ini. Oke, selanjutnya Ersun ya. Ersun itu ada 2 biji, ada di bagian kanan dan kiri di sini ya. Ersun sendiri pada driver SOCL 504 itu menggunakan 56 ohm, 2 watt, wajib 2 watt. Karena apa? Karena TR ini tuh menurunkan tegangan utama. Tegangan utama itu harusnya diturunkan, terus dimasukin ke bagian input sini. Jadi ini biasanya hangat lur. Kalau nggak panas ya hangat gitu. Makanya harus pakai yang 2 watt. Kalau pakai yang setengah watt atau seperempat watt seperti ini, itu akan gampang putus karena ini lumayan hangat ya. Itu Ersun. Selanjutnya selanjutnya TR driver atau transistor driver ya. Nah, transistor driver itu ada 2 biji lur di sini. Yang paling umum digunakan pada driver SOCL 504 biasanya 4793 sama 18 berapa lupa. Nah, di sini saya tulis lur ya. Nah, ini. Oh, ini ada lur. Nah, biasanya C4793, kalau nggak gitu pakai A1837. Itu umumnya TR driver itu seperti itu pada driver ini. Kalau nggak itu ya biasanya TP41 di sebelah kiri, TP42 di sebelah kanan. Itu namanya TR driver. Selanjutnya untuk dioda. Nah, di sini kan ada dioda lur ya. Ada dioda 3 buah dipasang secara seri. Jadi secara seri tahu ya dulu secara seri itu seperti apa. Nah, ini di sini ada 3 buah dioda yang dipasang secara seri menghubungkan basis TR driver plus ini dan basis TR driver yang bagian min. Nah, ya kan. Nah, fungsi dari TR bias ini dioda bias ini ya untuk mengatur bias lur gitu. Jadi nanti misalkan dimodif bisa modif TR bias servo ya, jadi nggak pakai dioda bias ini tapi pakai bias servo. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, ini dioda yang di seri 3 biji ini namanya dioda bias. Oke, selanjutnya di sini ada resistor kapur lur ya. Nah, ini resistor kapur ini biasanya nggak selalu kapur sih, ada juga yang resistor TEF ya. Tapi di sini akan saya terangkan dulu. Kalau dulur-dulur menggunakan TR final 1 set seperti yang saya gunakan ini kan TR final 1 set ya. Ini tinggal dicolok PSU, input sama speaker sudah bisa nyala, sudah bisa bunyi. Nah, ini karena saya menggunakan TR final 1 set. Di sini dia berlaku sebagai TR kapur, lalu ini sebagai TR final ya. Kalau misalkan dulur-dulur dimodif menjadi TEF, maka resistor di sini biasanya ukurannya itu 100 ohm 2 watt, 100 ohm 2 watt, 100 ohm 2 watt. Dan TR yang di sini itu dia bertindak sebagai TR TEF, bukan lagi TR final gitu. Kalau yang ini TR final karena di sininya R kapur. Kalau di sininya R TEF 100 ohm, berarti di sininya transistor TEF. Seperti itu lur ya.
Dan ya udah sih lur, cuma itu untuk komponen-komponen penting yang biasanya itu paling banyak berpengaruh pada driver SOC504. Sebenarnya semua juga pengaruh lur, karena emang namanya rangkaian kan berfungsi satu sama lain ya. Tapi ini yang saya terangkan itu bagian yang paling biasanya itu dimodif gitu, atau enggak diganti seperti itu. Nah, oh ya, lupa lur, satu lagi ya, untuk resistor gain. Nah, ini paling penting juga ini. Resistor gain itu pada SOC504 biasanya menggunakan 47 kilo, kalau enggak gitu 33 kilo. Nah, ini untuk jalurnya ya, jalurnya itu ini lur, sebentar. Nah, dia itu menghubungkan output speaker ya, output power ini ke salah satu kaki ini, TR ini ya. Ke resistor ini lur. Ya, jadi terhubung antara kaki transistor ini dan juga kap elko yang bagian plus ini ya, seperti itu. Biasanya 47 kilo, kalau enggak gitu 33 kilo. Nah, itu fungsinya R gain untuk menentukan gain. Semakin tinggi R-nya, maka gainnya semakin kenceng. Semakin dibuka sedikit itu sudah kenceng, tapi semakin kecil gainnya, semakin kecil R gainnya itu gainnya juga kecil, tapi suaranya lebih gimana ya, nggak gampang cacat, lebih bagus lah. Saya suka yang gainnya kecil. Nah, ini saya turunkan pakai 22 kilo, kalau nggak 27 kilo ini lur, 27 kilo seperti itu. Nah, oke dulu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan di video-video kita selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.